Hai, apa kabar sahabat investor semua? Sebentar lagi, bursa kita akan kedatangan tamu baru lagi nih, yaitu dengan hadirnya PT Gemstar Indonesia Tbk. Mari kita lihat background dari perusahaan PT Gemstar Indonesia Tbk. PT Gemstar Indonesia Tbk berada dalam sektor basic material, subsektor spesial chemical. Bidang usaha perseroan bergerak dalam industri dan perdagangan bahan kimia, spesialisasi untuk industri tekstil. PT Gemstar Indonesia merupakan perusahaan manufaktur dan perdagangan kimia untuk industri tekstil, kulit, plastik, dan sejenisnya yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. PT Gemstar Indonesia telah berdiri sejak tahun 2004. Kegiatan usaha saat ini, perseroan bergerak dalam bidang industri dan perdagangan bahan kimia spesialisasi untuk industri tekstil. Sementara itu, kegiatan usaha penunjang adalah perdagangan bahan kimia umum. Adapun, kegiatan usaha perseroan meliputi distribusi bahan pewarnaan dan pemrosesan kain untuk industri tekstil. Produsen bahan kimia untuk aktivitas proses-proses persiapan, dyeing, printing, dan finishing tekstil, serta produsen bahan pelumas, modifier, dan anti busa untuk industri permintalan benang. Kemudian, perseroan juga berperan sebagai produsen bahan kimia dan distributor untuk bahan pewarna kulit, kertas, kayu, dan bahan lainnya, juga produsen kimia umum untuk industri manufaktur. Kedepan, perseroan berencana mengembangkan bisnis operasi di industri kimia untuk spinning, wrapping, dan masuk ke sektor hilir yaitu pewarnaan tekstil. Selain itu, perseroan juga berencana untuk mengembangkan operasional bisnisnya pada bidang makanan dan minuman. Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan kimia berstandar internasional dan unggul dalam persaingan global. PT Gemstar Indonesia Tbk berencana melepas sebanyak-banyaknya 500 juta saham atau sebanyak 29,41% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham. Harga penawaran berkisar antara Rp150 hingga Rp190 per saham. Dengan begitu, calon emiten ini berpotensi meraup dana segar hingga maksimal Rp95 miliar. Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 250 juta waran seri 1 yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 20,83% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat penyertaan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan. Skemanya adalah setiap pemegang 2 saham baru perseroan berhak memperoleh 1 waran seri 1 yang dimana setiap 1 waran seri 1 memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portofel. Waran seri 1 yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun. Perseroan menunjuk NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Berikut adalah jadwal dari rencana IPO PT Gemstar Indonesia Tbk. Masa penawaran awal berlangsung mulai tanggal 20 Juni hingga 23 Juni 2022. Selanjutnya, perkiraan tanggal efektif pada 30 Juni dan masa penawaran umum dijadwalkan pada 4 Juli hingga 6 Juli 2022. Perseroan menargetkan akan tercatat di Papan Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 8 Juli 2022. PT Gemstar Indonesia Tbk akan IPO di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham CHEM atau CHEM. Berikut ini adalah informasi mengenai susunan para pemegang saham PT Gemstar Indonesia Tbk, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan IPO PT Gemstar Indonesia Tbk. Yang pertama, ada Bapak Kwi Sutrisno yang sebelum IPO memegang saham sebesar 1%. Namun ketika telah pelaksanaan IPO nanti, kepemilikannya akan berkurang menjadi 0,71%. Bapak Kwi Sutrisno juga menjabat sebagai Direktur Utama di Perseroan sejak tahun 2020. Kedua, ada Bapak Eko Muljono Suprapto
yang memegang kepemilikan saham sebesar 1% sebelum IPO, namun ketika setelah pelaksanaan IPO nanti kepemilikannya akan menjadi 0,71%. Bapak Eko Mulyono Suprapto juga menjadi komisaris di perusahaan sejak tahun 2020. Dan yang ketiga, ada Bapak Insinyur Wim Julkarnaen yang memegang 1% saham sebelum IPO, namun setelah pelaksanaan IPO nanti, kepemilikannya akan berkurang menjadi total 0,71%. Bapak Insinyur Wim Julkarnaen juga menjabat sebagai komisaris utama di perseroan sejak tahun 2014. Keempat, ada PT Tunas Bahtera Harum yang memegang saham perusahaan sebesar 97% sebelum IPO, namun setelah pelaksanaan IPO nanti, kepemilikannya akan berkurang menjadi 68,47%. Dan terakhir ada masyarakat yang setelah pelaksanaan IPO nanti akan memegang sebesar 29,41% saham perusahaan. Rencananya, dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan 27,86% untuk pembelian tanah dan bangunan yang saat ini telah digunakan oleh perseroan sebagai pabrik dan kantor perseroan di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta yang dibeli dari pihak afiliasi yaitu Wim Julkarnaen dengan harga sebesar 19,50 miliar rupiah dengan tujuan transaksi adalah untuk kepastian tempat bagi perseroan untuk beroperasi, di mana saat ini perseroan menyewa tempat tersebut. Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat 2 bulan sejak dana IPO diterima, di mana hal tersebut tergolong dalam capital expenditure atau CAPEX. Sisanya sekitar 72,14% akan digunakan untuk modal kerja perseroan seperti pembelian persediaan, pengembangan usaha dan pemasaran, di mana modal kerja tersebut tergolong dalam operating expenditure atau OPEX. Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri 1 jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk pembelian persediaan. Terkait kinerja keuangan, berakhir 2021, perseroan mencatat aset naik menjadi 90,59 miliar rupiah dari Desember 2020 yang hanya sebesar 75,21 miliar rupiah. Sementara itu, total liabilitas turun menjadi 48,49 miliar rupiah pada 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar 51,48 miliar. Untuk total ekuitas perseroan naik menjadi 42,10 miliar rupiah pada 2021 dari Desember 2020 sebesar 23,73 miliar rupiah. Penjualan perseroan tumbuh 12,96% menjadi 89,62 miliar di 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar 79,33 miliar rupiah. Sedangkan laba bersih tahun berjalan naik 192% menjadi 12,90 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,42 miliar rupiah. Perseroan menyatakan kenaikan laba bersih ini didorong pertumbuhan penjualan dan menurunnya beban penjualan, beban umum, dan beban administrasi. Dari sisi arus kas, perseroan mencatat arus kas negatif dari aktivitas operasi sebesar minus 2,90 miliar. Arus kas negatif dari aktivitas investasi sebesar minus 334,6 juta. Arus kas negatif dari aktivitas pendanaan negatif 4,95 miliar. Dengan demikian, terdapat penurunan kas dan setara kas sebesar 8,19 miliar. Sehingga saldo kas dan setara kas perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar 16,67 miliar. Setelah penawaran umum perdana saham ini mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% atas laba bersih perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib. Sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat 1 UU PT, besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal, dan rencana investasi perseroan di masa yang akan datang, dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya. Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam rupiah